pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahendra Pradipta, guru mapel seni budaya di SMA Negeri Jogoroto selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Jombang. Dengan rekan saya Bu Fuda Anggara Junika, saya guru bahasa Indonesia dari SMA Negeri Jogoroto Jombang. Begini Bu Fuda, ya, mohon izin terkait tindakan observasi yang akan saya lakukan di kelas Bu Fuda nantinya. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Baik mengenai tindakan di dalam kelas maupun kondisi sosial emosional yang ada di pembelajaran. Yang pertama mengenai tujuan utama dari pembelajaran yang Bu Fuda akan sampaikan nanti bagaimana? Baik, terima kasih Pak Mahendra. Jadi tujuan utama dari pembelajaran saya yaitu agar siswa ini memahami topik secara umum, lebih spesifik ya mungkin ya. Kemudian mereka mampu menerapkan dalam konteks yang berbeda, serta mereka mampu untuk berpikir yang lebih kritis. Oke, baik. Setuju sekali Bu Fuda. Untuk yang kedua, mengenai area pengembangan yang akan Bu Fuda capai itu yang bagaimana nanti? Jadi memang ada dua area yang ingin saya capai. Yang pertama itu adalah pendekatan diferensiasi, yang kedua adalah KSE. Di mana untuk pendekatan diferensiasi ini siswa itu menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan siswa yang beragam, di mana memberikan dukungan tambahan, tantangan yang sesuai. Jadi kan mulai dari emosionalnya dia. Kemudian kalau KSE-nya, dia di sini untuk bisa menggali, memahami, mengelola emosi, serta semua tanggung jawab yang saya berikan berkaitan dengan mapel saya, Pak. Oke, baik. Ini yang terakhir mengenai strategi, ya strategi yang Bu Fuda gunakan nanti untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut bagaimana? Oke, masih berkaitan dengan yang tadi, saya anggap itu saya memang ingin membuat pendekatan dari pendekatan berdiferensiasi, kemudian dengan KSE, di mana anak-anak nanti kerja tim, Pak, kerja kelompok. Mereka dibutuhkan yaitu semangat yang tinggi untuk memecahkan masalah yang nyata yang relevan dengan mata pelajaran saya. Seperti itu. Oke, baik Bu Fuda. Jadi dari 3 pertanyaan tersebut terkait observasi pra-observasi tindakan kelas, nanti kedepannya akan saya lakukan tindak lanjut. Mungkin saya akan langsung mendampingi Bu Fuda untuk melihat kondisi di dalam kelas. Oh ya, sekiranya waktu yang bisa saya gunakan itu di bulan apa, di tanggal berapa Fuda? Baik Pak, kalau Pak Mahendra mau observasi saya siap ada di bulan September minggu pertama Bapak. Itu saya ada di kelas 10-5. Jadi pada waktu itu Pak Mahendra bisa observasi saya, silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Fuda atas respon baiknya. Semoga kita bisa berkelanjutan dan memberikan hasil nyata ke sekolah kita dengan baik. Terima kasih teman-teman. Tindakan pra-observasi dari saya, Mahendra Pradipta, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian? Baik. Siap ya belajar dengan Bu Fuda ya? Siap. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, ya tadi pasti kalian waktu berangkat sekolah pasti ada kendala. Kira-kira siapa yang mau menceritakan tadi waktu berangkat ada apa sih Bu Fuda? Saya Bu, saya. Ya silakan. Jadi tadi pas saya mau berangkat ke sekolah, kan rumah saya jauh dari sekolah. Saya pas berangkat tadi agak kesiangan, sekitar pukul 6.10-an. Terus tadi pas saya di jalan itu kan ngebut. Ya, pas di jalan itu tadi saya kurang fokus ke jalan. Tadi ada orang nyebrang, pas ada perempatan kan ada orang nyebrang. Saya lurus, kenceng banget. Terus saya nggak tahu kalau beliau itu mau nyebrang, terus saya serempet gitu. Jadi saya jatuh, beliau juga jatuh. Terus keadaannya beliaunya bagaimana Mbak?
beliaunya alhamdulillah baik-baik saja, cuma sepeda saya sama sayanya lecet-lecet dikit. Tapi saya tadi ditolongi sama warga sekitar situ. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Mbak Bunga. Nah, anak-anak perhatikan apa yang kita peroleh hikmahnya dari keadaan Mbak Bunga tadi waktu berangkat ke sini. Jadi kita harus apa? Harus lebih hati-hati. Saling tolong menolong. Jadi intinya kita itu hidup tidak sendiri. Kita mau sosial. Jadi harus saling membantu. Siap menolong sesama ya? Siap. Siap belajar? Siap. Nah, sebelumnya mari Bu Buda absen dulu. Apakah ada tidak hadir hari ini? Ada. Siapa Mas? Meisya Farida. Meisya Farida. Kemana Mas? Sakit Bu. Sakit? Iya. Sakit apa? Demam. 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 Baik. Ada lagi selain Mbak Meisya? Susanti. Siapa? Susanti. Susanti. Kemana Susanti? Izin. Acara apa ya? Ngaji bersama Oh, di rumahnya ada acara. Sudah 2 orang aja? sama Randy. Randy kemana nak? Neneknya meninggal. Neneknya meninggal. Oke, baik ya. Baik. Mari kita doakan jika ada teman-teman kalian yang sakit, semoga lekas sembuh. Amin. Semoga kalian yang hadir ini bertambah semangat karena Amin. tujuan kita adalah mencari ilmu manfaat. Bahasa Indonesia. Bahasa kita. Bahasa Indonesia. Saya semua. 11 9. Baik anak-anak, karena kemarin kita sudah bertemu dengan materi yang sebelumnya. Apa materinya? Poster. Masih poster berhubungan dengan teks argumentasi ya. Ya. Kalau teman-teman kemarin kalian sudah membuat paragraf deduksi dan induksi, sekarang kalian akan membuat proyek yaitu membuat poster melalui media Canva. Nanti kalian akan membuat poster, saya bagi kelompok ya. Jadi nanti setelah membuat, kalian presentasi, kemudian kalian berdiskusi dan menanggapi. Tapi sebelumnya, saya tanya dulu nih, kira-kira masih ingat nggak? Apa sih poster itu? Apa sih poster itu? Ya Pak, silakan. Poster adalah bagus, sebuah gambar atau tulisan untuk mengajak seseorang. Berarti isinya berisi apa, Mbak? Ajakan untuk mempengaruhi kan. Kalau ajakan kan berarti mempengaruhi. Jadi untuk pertemuan kita hari ini, kalian hanya mengulang, kemudian nanti produknya adalah poster. Ya, siap ya? Nah, sekarang saya tanya dulu, siapa yang tahu tujuan dari pembuatan poster itu apa? Untuk mengajak. Ya Mas Rama? Untuk mengajak. Untuk mengajak konsumen. Boleh, untuk mengajak konsumen. Seperti apa konsumennya? Biar melakukan apa? Biar tertarik. Bagus Mas Adi. Kemudian pertanyaan berikutnya ya, untuk apa barang itu diinformasikan kepada konsumen? Untuk apa? Ya, silakan Mbak Bunga. Agar kita mengetahui berita barang tersebut dan dipergunakan untuk apa barang tersebut. Betul, berarti intinya adalah untuk mempromosikan suatu produk yang akan dimunculkan ke publik. Jadi itu adalah pembuatan fungsi atau tujuan pembuatan poster. Nah, baik, oleh karena itu silakan sekarang buka linknya yang sudah saya kirimkan ke kalian ya di WA group ya, tentang ini ya, halaman 26. Silakan dibuka di link WA kalian, sudah saya kirimkan lewat buka kelas ya. Sudah semuanya ya, sudah menerima itu ya. Sudah, Bu. Sebelum kalian membuat poster, silakan kalian membaca dulu ya. Langkah-langkah membuat poster ini adalah tema dari padi ke beras analog. Silakan kamu baca dulu. Setelah membaca, kemudian kalian baru bisa membuat poster. Di bawahnya ada langkah-langkah membuat poster ya. Linknya pakai link Canva. Kita medianya media Canva dulu ya. Oke, silakan.
dibaca dahulu. Ya, yang sudah Bu Buda bagi di grup kelas kalian. Itu ada teks bacaan ya, berjudul Dari Padi ke Beras Analog. Nah, silakan dibaca dulu. Kira-kira setelah membaca itu, kamu memunculkan ide untuk membuat poster seperti apa? Silakan. Waktunya 1 menit lagi, itu bacaannya kan singkat ya. Baik, sudah? Sudah. Baik, setelah kalian membaca teks Dari Padi ke Beras Analog, tema apa yang sekiranya cocok untuk poster kalian? Silakan. Ya, Mbak Najila. Ketahanan pangan lokal. Kenapa, Mbak? Alasannya apa? Karena di dalam bacaan itu menceritakan apa dalam memaparkan beberapa produk lokal seperti Indonesia. Bagus. Jadi memang betul sekali untuk Mbak Najila. Dari cerita isi yang setelah kamu baca tadi, itu isinya adalah menampilkan produk pangan lokal. Jadi, mari kita sepakati ya. Jadi tema untuk pembuatan poster kita adalah ketahanan pangan lokal. Oke, sekarang silakan saya bagi kelompok-kelompoknya yang kemarin aja ya, tetap ya. Sekarang silakan duduknya per kelompok. Kalian berdiskusi melalui media Canva membuat poster. Ini kemarin kan kelompoknya kan ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yuk sekarang boleh diputer bangkunya, kalian mulai berdiskusi ya. Diskusikan kira-kira kalian mau poster yang seperti apa ya. Yuk silakan. Semuanya nanti kalau ada kendala silakan bertanya pada Bu Buda. Ya, yuk. Mas, ayo. Kelompoknya kan? Ya, silakan. Silakan buka link kantornya dulu. Temanya sudah kita sepakati bahwa posternya adalah ketahanan pangan lokal Indonesia. Jadi antara gambar sama tulisannya harus matching ya, harus matching ya dengan temanya ya. Oke, silakan. Pilihan warnanya kalau bisa yang matching ya. Kalau warna pink ya warna putih ya bisa diganti tidak apa-apa. Ya ini kalau emang kamu yang menentukan produknya apa, produk yang dipilih apa?
gelap Mbak. Coba nanti diganti ya. Ini terlalu gelap, karena ini udah coklat, ini coklat. Ini nanti mati mas. Ya, ya jadi antara gambar sama produknya harus diistirahat. Oke, nanti kalau ada masalah bisa konsultasi juga ya. Oke mas, ada masalah? Mengambil produk apa? Ya, produknya ditonjolkan apa? Oke, sudah selesai? Ayo, terima kasih ya. Silakan. Sudah, oke. Silakan yang presentasi pertama kelompok 1 dulu ya, sesuai dengan urutan ya. Oke, duduknya kembali ke depan, kita lihat. Jadi nanti setelah satu kelompok presentasi akan diikuti dengan kelompok yang lain. Setelah ada kelompok yang presentasi, kelompok lain menanggapi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Najla Anisania. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari desain kami yang bertemakan ketahanan pangan lokal di Indonesia. Nah, sebelum itu kita semua pasti tahu kan bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keanekaragaman atau sumber daya alam yang melimpah. Nah, ada beberapa panganan lokal di negara kita. Seperti contoh, ada padi atau beras yang menjadi makanan pokok kita, ada umbi-umbian, ada sagu, dan lain sebagainya. Nah, untuk kelompok kami, yang di kelompok 1, kita sepakat akan mengambil salah satu panganan lokal, yakni umbi-umbian. Nah, bisa dilihat untuk foto saya. Nah, untuk umbi-umbian ini, kita itu bisa mengolah menjadi beberapa makanan yang sangat kreatif juga inovatif. Seperti ada getuk, ada kue lapis ubi, ada kolak ubi, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih cara kita menjaga ketahanan pangan lokal kita? Kita bisa dengan cara mengkonsumsi pangan lokal kita, atau kita juga bisa mempromosikan dalam artian kita menunjukkan ke dalam skala internasional bahwasanya pangan lokal kita juga bisa menjadi sesuatu yang membanggakan di negara kita ini. Seperti contoh, kelompok kami yang mengambil panganan lokal ubi, mengemas ubi dalam bentuk kemasan yang modern agar ubi ini bisa dijajakan atau dipromosikan ke luar sana. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Disebutkan dari kelompok berapa ya? Perkenalkan, nama saya Anur Aini. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menanggapi poster dari kelompok 1. Jadi posternya sudah bagus, tapi kekurangannya sebaiknya makanan yang sudah dicantumkan dapat diberi gambar yang asli, yang gambarnya bisa diambil dari media lain seperti bukan gambar yang animasi juga. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1 yang kelompok yang mempresentasikan tentang ubi. Saya Najla Anisania. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1 luar biasa ya. Jadi tadi memang tema kita adalah ketahanan pangan lokal yang memang kita diharuskan untuk apa anak-anak? Membudidayakan atau mempromosikan produk lokal. Jadi kalian siap untuk mempromosikan produk lokal kita? Siap. Baik. Nah, mari kita simpulkan apa yang kita peroleh dari pembelajaran hari ini. Tadi berarti yang pertama adalah kalian bisa membuat poster. Kemudian kalian tujuan poster tadi apa anak-anak? Mengajak. Kemudian produk yang didagangkan, yang dipromosikan akan menjadi apa? Kalau dipromosikan berarti menjadi apa produk itu? Terkenal, kemudian dikenal banyak orang, dan produknya otomatis laku. Ya. Baik, untuk tugas
pertemuan berikutnya, jangan lupa poster yang sudah kamu kerjakan silakan dikirim ke link Google Drive, oke? Ya, Bisa Bu. dikumpulkan di ketua kelas. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita sudah ganti bab, yakni adalah bab menulis puisi. Jadi persiapkan ya, dibaca lagi buku paketnya. Bab apa? Menulis puisi. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Tetap semangat? Tetap semangat? Semangat! Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia? Saya suka! 11 9? Halo Bunda. Halo Pak. Kemarin kan kita sudah melakukan observasi di kelas berapa kemarin? 11 9. 11-9 Ya. Kelas 11-9 itu kalau saya lihat memang kelasnya memang sedikit lebih berbeda. Iya, agak beda dengan yang Beda ya? lain. Iya, Pak, Ada betul kelas sekali. bawah. Iya. Gimana itu? Ya, kalau Apa yang memang ditemukan di kelas itu? Perbedaannya gimana? ya, terima kasih Pak. Memang di kelas 11 9 itu memang agak beda dengan kelas lainnya ya. Di situ memang anak-anak lebih banyak yang membutuhkan perhatian yang super dibandingkan dengan kelas 11 8, 7 dan 10. Karena pada waktu itu memang yang kelas itu memang kelas saya yang pegang. Jadi perbedaannya itu mereka itu memang menginginkan beberapa pembelajaran itu yang beda. Yang awal-awalnya dulu itu hanya saya berikan materi, hanya sekedar ceramah ya pada waktu itu ya. Ketika saya mengajar di situ memberikan hal-hal yang baru, terutama dengan medianya, itu mereka menjadi lebih hidup lah. Jadi memang lebih hidup dan lebih aktif. Itu yang bedanya dengan sebelumnya. Berarti untuk pembelajaran diferensiasinya apa saja? Alhamdulillah sudah jalan karena memang anak-anak itu kan mempunyai gaya pembelajaran yang berbeda ya kan. Makanya untuk produknya kemarin saya kan tidak membatasi. Ada yang lewat Canva, ada yang lewat stand up comedy, dan bahkan ada yang lewat karikatur. Jadi sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan gaya belajar. Terus perasaannya gimana kemarin? Perasaan saya ya, iya senang Pak. Jadi senang dan puas. Alhamdulillah senang dan puas memang. Gitu ya. Ya sudah tersampaikan semuanya, alhamdulillah. Nah, saya kemarin juga itu melihat ke kelasnya Bu Bunda juga mendapatkan beberapa inspirasi. Oh ternyata begini Iya. cara mengendalikan kelas yang memang sedikit berbeda dengan Iya. kelas-kelas lain. Super. Super, bisa kita katakan super. Iya, Terus kelasnya untuk super. strategi atau metode pembelajaran yang paling efektif menurut Bu Bunda selama pembelajaran. Ya, memang saya kemarin membuat atau melaksanakan metode pembelajarannya yang berdiferensiasi Pak dengan KSE. Dimana karena metode itu, kedua metode itu sama-sama membuat siswa itu lebih aktif, kemudian mereka itu bisa berkelompok, melibatkan siswa-siswa dengan siswa yang lainnya. Jadi kan itu siswa nggak sampai asik gitu ya. Jadi kan kadang siswa itu apa ini kok membosankan ya, sebenarnya itu enggak. Bagaimana cara guru itu membuat metode sebaik mungkin. Jadi kuncinya adalah dengan metode. Iya. Tapi kalau saya lihat di kelasnya Bu Bunda selalu ada ice breaking. Iya. Betul ya? Selalu. Selalu itu Pak, Selalu itu itu yang memang. ditunggu-tunggu. Iya betul, Karena itu yang memang ditunggu-tunggu karena kita di mapel saya kan memang mapel yang mohon maaf ya, sebagian anak itu bilang membosankan. Karena bahasa Indonesia itu banyak materinya, selalu menulis, apalagi soal-soalnya itu literasinya panjang. Iya. Makanya bagaimana cara saya itu biar anak-anak selalu fresh dengan SBK itu tadi. Oke, sangat menginspirasi. Terima kasih. Harusnya memang semua guru bisa menerapkan itu ya, Bu. Iya. Harapannya ya. Oke. Untuk apakah penggunaan media dan teknologi sudah mendukung pembelajarannya Bu Bunda? Betul, untuk yang kemarin memang alhamdulillah sudah mendukung. Saya memakai teknologinya ada audio visual juga yang seperti Bapak lihat di kelas kemarin. Jadi memang saya benar-benar ingin menampilkan pembelajaran saya itu tidak yang seperti biasa. Jadi memang bisa diterima anak dan anak itu menjadi bersemangat antusias. Jadi selalu ditunggu-tunggu gitu loh Pak. Iya. Tidak membosankan. Cocok, sesuai sekali seperti yang ditampilkan kemarin ya Bu. Iya. Memang saya lihat itu kesannya anak-anak itu sangat gembira sekali. Iya. Menunggu-nunggu pembelajaran bahasa Indonesia bersama Betul. Bu Bunda. Gitu ya. Alhamdulillah Pak, memang kemarin itu saya sangat ya kita puas sekali.
ketika Bu Fuda lihat kalau saya Bu Fuda masuk itu ya, saya lihat anak-anak Bu Fuda. Iya. Saya pakai artis Pak ya. Iya. Anak-anak mulai dari kelas depan Iya. ke kelas belakang itu ya. Terus ketemu itu Bu Fuda. Bu Fuda. Padahal cuma lewat. Lewat aja itu belum masuk ke pembelajaran. Kalau pembelajaran sudah kayak tim sorak Pak. Iya, itu yang menginspirasi. Bener itu memang kenyataannya seperti itu. Terus berikutnya apa yang dapat diperbaiki kira-kira Bu, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran? Iya, memang tidak ada yang sempurna Pak ya. Iya. Saya juga tidak merasa bahwa itu sudah finalnya. Saya merasa itu yang harus saya perbaiki atau yang disempurnakan adalah manajemen waktu. Karena sebaik apapun modul ajar kita, kalau tidak memanage waktu itu istilahnya orang Jawa itu muspro. Iya, jadi kan artinya terbengkalai ya kan, yang seharusnya tepat ini. Guru harus pintar memanajemen waktunya. Modul ajarnya bagus, tapi kalau waktunya nggak bisa menghandle ya kocar-kacir. Iya. Tapi memang dalam pelaksanaannya apakah sering waktunya sudah sudah lewat Gini, pembelajaran? ya itu kalau di dalam semua pembelajaran kan kadang kita sudah sesuai dengan modul ajar Pak ya. Itu udah biasa kalau sampai molor. Iya. Tapi itu salah satu kuncinya itu memang ada di guru Pak. Guru itu sebagai sutradara. Kalau beliaunya udah tes itu semuanya saya yakin bisa di manajemen. Karena apa? Tanggung jawab. Anak-anak kan 5 menit, 10 menit. Tanya jawab, diskusi itu semuanya di manajemen Pak. Bagus gitu Pak. Jadi memang harus manajemen waktu Pak yang akan saya perbaiki. Oke, sesuai sekali. Kedepannya rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah observasi ini. Ya, kalau saya rencananya sih Pak ingin memberikan lagi media pembelajaran yang lebih interaktif lagi. Kalau kemarin sudah pakai Canva, sudah pakai PowerPoint sama media video stand up comedy itu ya. Saya ingin mencari yang lebih interaksi lagi sesuai dengan kebutuhan makro saya. Kebutuhan siswa juga. Ya, kebutuhan siswa juga otomatis. Yang jelas berpusat pada siswa. Betul, berpusat pada siswa. Guru di sini hanya fasilitator, hanya mendampingi. Pokoknya intinya gini Pak, kerjasama antara guru dan siswa, kalau sudah klek itu pembelajaran pasti menyenangkan. Saya juga Itu yakin. kuncinya. Betul. Iya. Saya yakin.